Kesalahan fatal yang pernah Sun lakukan adalah nekat menikah dengan Min Yoongi ketika ayahnya menentang habis keinginan itu dan tak memberikan restu. Ian pikir tidak masalah untuk meninggalkan hidupnya yang berkelimang harta asal dia bisa merasakan cinta yang sebenarnya. Yoongi memang tidak kaya, justru sangat sederhana, namun lelaki itu tak pernah ragu untuk menempatkan Ian di urutan pertama. Yoongi rela melakukan apapun untuk membahagiakan Ian, padahal bagi gadis itu kehadiran Yoongi di sisinya sudah lebih dari cukup. Hidup penuh kesederhanaan memang tidak mudah, namun Ian menikmati masa pengantin baru mereka. Setelah menghabiskan masa cuti pernikahan yang dihabiskan dengan mencari dan pindah ke rumah sewa yang lebih besar, Yoongi kembali ke perusahaan dan mendapatkan kabar mengejutkan yang membuat ia merasa seolah dunianya telah runtuh. Aku dipecat, gumam lelaki berusia 30 tahun itu. Bagaimana bisa, apa-apa sudah membuat kesalahan, serbu Yeon. Yoongi menggeleng lesu. Yeon berpikir sejenak yang kemudian teringat sesuatu. Ini pasti ulah Baoji. Kau yakin? Yeon mengangguk tegas. Gadis berusia 23 tahun itu ingat jika perusahaan tempat Yoongi bekerja adalah di bawah kuasa perusahaan keluarga mereka. Padahal aku sudah bekerja di sana selama 7 tahun, tapi dengan seenaknya mereka memecatku secara tidak profesional, ucap Yoongi menahan marah dan juga kecewa. Aku akan bicara dengan Apoji, putusnya kemudian. Saya tidak perlu. Yoongi menahan tangan gadis yang hendak begitu. Aku bisa mencari pekerjaan yang lain. Mustahil bisa, Apoji akan terus mengejar kita, memastikan kita tidak akan bisa hidup bahagia. Balas Yen. Tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi selagi kita belum mencoba, ucap Yoongi. Ya sudah, aku hanya mengingatkan agar Opa tidak terlalu terkejut sejauh apa Apoji ingin menghancurkan kita berdua, karena sudah berani menentangnya, peringat Yen. Dan benar saja, sudah 1 minggu ini Yoongi pergi melamar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Namun tak ada hasil, padahal dia adalah lulusan terbaik dari sebuah universitas ternama di kota ini. Seharusnya Yoongi sudah cukup punya modal yang bagus untuk menjadi seorang pegawai baru yang kompeten di bidangnya. Aku bahkan belum melakukan wawancara tapi sudah dinyatakan tak lolos. Bagaimana bisa aku bertindak seperti ini terhadap calon pelamar? Sontak Yoongi emosi. Kami tahu Anda sangat berkompeten, tapi saya sarankan kepada Anda untuk berhenti mencoba. Dimanapun tempatnya Anda akan berakhir seperti ini, seolah-olah hanya meraih harapan kosong. Apa maksud Anda bicara seperti itu? Saya melakukan ini karena butuh pekerjaan, balas Yoongi. Lelaki berpakaian rapi khas pegawai kantoran itu mengangguk mengerti. Tapi Anda sudah masuk ke dalam daftar blacklist, dan saya yakin semua perusahaan di negara ini juga sudah menerima perintah itu. Yoongi mengelit heran, dia tidak menyangka efek dekatnya akan berakhir seperti ini. Sudah pasti Shin Jung-wan, ayah mertuanya, sudah melakukan hal tersebut. Aku sudah mendugakan seperti ini. Goncana apa? Kita bisa mencari uang dengan cara lain. Lagi pula tabungan kita masih cukup untuk kebutuhan hidup beberapa bulan ke depan, ucapnya dengan rasa yakin. Yoongi mengangguk setuju. Mungkin aku bisa meneruskan bisnis kecil mendiang orang tuaku, tapi lokasinya di tepi kota. Haruskah kita pindah lagi? Kita baru seminggu tinggal di sini, dan aku sudah membayar sewanya selama 6 bulan ke depan, keluh Yoongi. Aku akan mendukung apapun itu rencana Opa, balas Yen sembari mengusap lembut pundak suaminya itu. Ya Namiani, gara-gara aku kok jadi merasakan hidup susah begini. Gumam Yoongi meratapi ketidakperdayaannya. Apa yang kau bicarakan? Aku bahagia hidup bersama Opa. Apa artinya memiliki banyak harta jika tanpa Opa di sisiku? Tanya Yen yang berhasil mengundang senyum tipis Yoongi. Tangan Yoongi kemudian terulur dan merat lembut di pipi Yen. Wajah keduanya saling mendekat dan ciuman selembut kapas itu segera Yen terima. Maaf, karena aku bahkan belum bisa menyentuhmu dengan benar. Keadaan masih kacau dan fokus menjadi terbagi, jelas Yoongi. Yen tahu hampir setiap malam lelaki itu tidak bisa tertidur. Yoongi sibuk mencari lowongan pekerjaan dan membuat lamaran baru untuk keesokan harinya. Seminggu yang melelahkan tanpa membuahkan hasil. Kita bisa melakukannya secara perlahan. Nanti ketika keadaan sudah mulai membaik dan Opa tidak lagi kepikiran, balas Yen. Terima kasih atas pengertiannya. Aku berjanji akan selalu berusaha untuk bekerja keras demi membahagiakanmu. Yen mengangguk penuh harum mendengar ucapan Yoongi. Karena sudah cukup lama, hampir selama 5 tahun, kedai mie dingin ini tak lagi beroperasi. Yoongi dan Yen membutuhkan waktu untuk sekedar bersih-bersih dan juga melewati proses trial dan error untuk bisa menghasilkan resep otentik racikan mendiang orang tua Yoongi. Ini sudah sempurna Opa, rasanya sangat pas, ucap Yen dengan kedua mata berbinar setelah menikmati sesuap naengmyeon racikan sang suami. Benarkah senikmat itu? Balas Yoongi sembari melepas jelemaknya dan menghampiri Yen yang duduk tak jauh di sana.
Aku ingin mencobanya. Ian dengan segera menyuapkan sesumpit mie dingin itu ke dalam mulut suaminya. Yonggi mengunyah sembari memejamkan kedua matanya, menerka-nerka apa yang sekiranya kurang. Sudah enak kan opa? Yonggi mengangguk. Ini sempurna. Kita sudah bisa mulai perjualan esok hari, ucapnya. Keduanya kemudian saling melempar senyum. Namun Yen tidak pernah tahu seberapa gigih ayahnya menaruh rasa benci terhadap darah dagingnya yang dianggap pembangkang. Ya Tuhan, apa ini? Bagikan seorang pelanggan wanita terdengar nyaring. Ia bahkan sudah berdiri dari posisinya duduk dengan wajah yang tampak syok. Ian yang berada di meja kasir buru-buru menghampiri. Yonggi juga sudah keluar dari dapur untuk memastikan apa yang sudah terjadi. Bagaimana bisa ada kepala tikus di dalam mangkok mie yang kalian sajikan? Teriak wanita itu hingga seluruh pelanggan bisa mendengarnya. Orang-orang mulai ribut, bahkan ada yang merasa mual dan sudah muntah di tempat. Kepala tikus, tidak mungkin, gumam Yonggi setelah memeriksa mie tersebut dan memang ada sesuatu di sana. Ini pasti sebuah kesalahan. Kami sudah memastikan jika kesalahan apa. Jelas-jelas ada kepala tikus di sana. Salah pelanggan itu memotong ucapan Yen. Para pelanggan berhamburan keluar dengan wajah syok. Beberapa dari mereka bahkan sudah memaki Yonggi dan Yen di sana. Aku tidak mau tahu, kalian harus ganti rugi atas insiden ini. Hanya membayangkannya saya sudah membuatku merasa merinding, ucap pelanggan tersebut hampir menangis. Kami akan ganti rugi atas kerugian An. Yen yang tiba-tiba meremas tangan Yonggi membuat ucapan lelaki itu berhenti. Pergilah dari sini, sudah cukup kerugian yang telah kau perbuat, bisik Yen dengan raut menahan amarah pada pelanggan tersebut. Yonggi di sana sudah menatap istrinya bingung. Pelanggan wanita itu kemudian meraih tasnya, memberikan senyum penuh ejekan sebelum keluar dari kedai. Sayang, apa yang sudah terjadi? Sebenarnya ada apa ini? Tanya Yonggi masih belum bisa membaca situasi. Orang itu suruhan Apoji, jawab yang lirih. Yonggi sudah menganggap tak percaya. Dia sudah tak bisa berkata-kata. Jangan khawatir, aku akan segera membuat perhitungan. Ucap yang sudah melepas jeleknya di sana hendak pergi. Sayang, tunggu, cegah Yonggi meraih tangan gadis itu. Jangan pergi, aku sudah tidak tahan lagi. Yen sudah mengepalkan kedua tangannya erat-erat, menahan emosinya yang semakin memuncak. Saat Yonggi memberikan pelukan, tangis gadis itu seketika pecah. Maaf, aku sudah membawamu ke dalam jurang kesusahan yang tak berujung akibat perbuatan Apoji. Tangis Yen. Ania, seharusnya aku yang minta maaf padamu. Maaf karena telah membuatmu jatuh cinta padaku, hingga kau harus menjalani kehidupan yang sulit seperti ini. Balas Yonggi. Jangan khawatir, ini bukan akhir, Ena, melainkan awal dari perjuangan kita. Masih ada jalan panjang yang harus kita lalui. Bukan saatnya untuk mengeluh dan menyerah, lanjut Yonggi yang ditanggapi dengan anggukan oleh Yen di sela pelukan mereka. Bukannya semakin membaik, justru semakin memburuk saja. Setelah insiden kepala tikus di hari pertama mereka membuka kedai, mereka masih nekat untuk buka lagi di hari berikutnya, namun segera diboikot agar tutup permanen. Yen sudah mencari pekerjaan di beberapa perusahaan besar maupun kecil, namun hasilnya sama saja dengan yang pernah Yonggi alami. Dia juga termasuk dalam daftar blacklist. Uang tabungan mereka telah terkuras habis untuk biaya renovasi serta modal membuka kedai yang berakhir rugi besar. Untuk saat ini mereka bertahan hidup dari Yonggi yang terpaksa menjadi buruh angkut barang di sebuah pasar tradisional. Opa, aku ingin kerja juga. Aku ingin membantumu agar kau tak merasa lelah sendirian, ucap Yan setelah mereka makan malam bersama. Kau kan sudah mencobanya, tapi tidak berhasil, balas Yonggi. Tidak perlu kerja di perusahaan, aku bisa cari pekerjaan yang lain. Seperti apa? Menjadi pengantar minuman di klub daerah sini. Aku dengar gajinya lumayan, jawab Yen. Tidak boleh, tolak Yonggi tanpa basa-basi. Opa jangan berpikiran yang aneh-aneh, aku kan hanya sekedar cari uang saja. Yen masih betah membujuk. Image para pekerja di sana sangat jelek. Meskipun kau tidak melakukan apa-apa, tetap saja orang-orang akan memandangmu rendahan. Aku tidak suka, jelas Yonggi. Aku akan melepaskanmu untuk bekerja saat kau sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang layak. Untuk saat ini, bertahan saja dulu. Aku yang akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Lanjut Yonggi sebelum pergi ke kamar mandi untuk menggosok giginya dan bersiap tidur. Yen berharap dengan ia ikut bekerja, Yonggi akan memiliki waktu istirahat lebih banyak. Tapi sepertinya suaminya itu salah paham, menangkap maksud dari ucapan Yen. Setiap malam Yen selalu menangis di samping Yonggi yang tengah tertidur lelap akibat kelelahan bekerja seharian. Lelaki yang dulunya selalu berpakaian rapi serta terawat, kini berubah menjadi lusuh. Melihat hal itu, Yan semakin merasa bersalah. Hari ini libur dulu saja, Opa kan sedang tidak enak badan, ucap Yan saat Yonggi baru saja menyelesaikan sarapannya, yang berupa nasi dingin sisa kemarin, telur goreng, dan semangkuk kecil kimchi. Tidak apa-apa, balas Yonggi singkat. Tidak apa-apa bagaimana, wajah Opa kelihatan pucat. Jangan terlalu menforsir diri. Semalam Opa juga bilang kalau badan Opa sakit semua. Pinta Yan masih ribut karena merasa khawatir.
Kalau aku tidak kerja hari ini, aku akan kehilangan pekerjaan ini selamanya, jelas Yungi sembari mengusap lembut kepala istrinya. Opa, ya, kita percaya saja, ucap Yeon Lili secara tiba-tiba. Kau ini bicara apa? Tanya Yungi mencoba untuk mempertahankan raut tatarnya, padahal sebenarnya dia sangat terkejut. Aku tidak sanggup lagi melihat opa seperti ini. Aku tidak tega, balas Yeon dengan air mata yang mulai jatuh membasahi pipinya. Yonggi sudah menghela nafas di sana. Apa kau sudah tidak sanggup hidup miskin denganku? Yeon terkejut mendengar hal itu. Bukan begitu, opa. Sudahlah Yena, kali ini aku anggap kau tidak bicara apa-apa. Setelah Yonggi sudah beranjak dari kursi meja makan, aku berangkat. Yen hanya bisa menatap kepergian Yonggi dengan perasaan bersalah. Siang hari ketika Yen tengah mencuci baju di dalam kamar mandi, ada sebuah panggilan masuk di ponselnya. Seseorang yang mengaku dari petugas kepolisian berbicara di sana, mengatakan jika Yonggi baru saja mengalami kecelakaan dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil yang tengah dikendarai oleh seorang pemuda di bawah umur dalam keadaan mabuk menabrak beberapa para pekerja kuli angkut yang tengah beristirahat makan siang. Dunia Yen terasa runtuh mengetahui keadaan suaminya yang telah mendapatkan rujukan malam ini juga ke rumah sakit yang lebih besar di kota Seoul untuk bisa segera dioperasi. Biaya yang harus dikeluarkan sekitar 150 juta won dan Yen tak tahu harus mendapatkan semua uang itu dari mana. Tabungan mereka sudah hampir habis tak tersisa, sementara untuk menjual kedai membutuhkan waktu yang tak bisa ditentukan. Lagi pula tidak akan terjual dengan harga 150 juta won karena lokasinya berada di tepian kota. Opa bertahanlah, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu. Aku akan berusaha untuk mendapatkan uangnya bagaimanapun caranya. Kumamian di depan ruang ICU, tempat di mana suaminya itu tengah tak sadarkan diri berjuang antara hidup dan mati. Kau baru ingat ayah Musa sudah kesusahan begini, ucap Shin Jung-wan dengan wajah penuh ejekan. Yang di sana sudah menunduk dalam. Kedatangannya di kediaman Shin adalah bentuk terakhir dari usaha Yan untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Yan telah berusaha melawan egonya, membuang harga dirinya demi bisa mendapatkan uang yang bagi Jungwon jumlahnya bahkan tak seberapa. Dia juga sempat mencoba untuk mencari pinjaman pada beberapa sahabat juga kenalannya, namun mereka telah menunjukkan wajah aslinya. Ketika Yan telah dinyatakan bukan lagi bagian dari keluarga Shin, mereka semua bertindak seolah-olah tak lagi mengenal Yan. Bahkan ada yang secara terang-terangan menghinanya dengan kata-kata kejam. Aku mohon Aboji, aku tidak minta, hanya pinjam untuk sementara, balas Yan. Jika aku memintamu untuk bercerai darinya sebagai syarat untukmu bisa mendapatkan uang itu, apa kau bersedia? Tantang Jungwan. Yan sudah merasa penuh keraguan ayahnya di sana. Kenapa kau tidak mau? Yan diam tak menjawab. Terserah kau jika tak mau. Lagi pula tawaran itu sudah tak lagi berlaku karena aku sudah tak lagi mempercayaimu, ucap Jungwan. Justru ini kesempatan emas bagiku. Tidak ada alasan yang tepat bagiku untuk meminjamkan uang itu padamu, karena aku hanya ingin melihat lelaki itu mati. Jaga mulut Aboji. Sentak Yan marah. Aku tidak akan membiarkan Yun Gyeopa mati begitu saja. Jadi jangan berharap. Jungwon sudah tertawa keras di sana. Orang miskin biasanya memang hanya bisa berharap, kemudian kecewa oleh ekspektasinya sendiri. Hal terbodoh yang pernah aku lakukan sekali dalam seumur hidup adalah kedatanganku kemari. Ini akan menjadi pertama dan terakhir kalinya aku menginjak kediaman Shin setelah menikah dengan Yun Gyeopa. Selamat tinggal Aboji, ucap Yan yang kemudian pergi meninggalkan ruangan Jungwon. Andai saja Isul, ibu kandung Yan masih hidup, dia pasti tak akan rela melihat putri tunggalnya diperlakukan seperti ini. Tak peduli meskipun akan terlibat pertengkaran hebat dengan Jungwan, apapun yang terjadi wanita itu pasti tetap akan membelanya. Yan merindukan sosok ibunya. Saat ini Yan merasa sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia menangis tanpa henti sejak keluar dari kediaman Shin hingga kembali ke rumah sakit, mengacak rambutnya sendiri hingga berantakan, sembari meraung, tanpa peduli pandangan aneh orang-orang di sekitar. Seorang gadis tiba-tiba duduk di samping Yan di taman rumah sakit sembari menyodorkan sebotol air mineral. Pasti sangat berat untukmu, gumam gadis berwawakan tinggi semampai dengan wajah cantik. Terima dulu airnya agar kau bisa merasa sedikit lebih tenang. Tita gadis itu yang kini bahkan sudah membuka tutup botol air mineralnya. Yan menuruti, meneguk sedikit air di sana. Ia yang saat ini masih sesenggukan menatap gadis itu dengan pandangan heran. Siapa yang tengah dirawat di sini? Ayahmu, ibumu, atau siapamu? Kelihatannya dia sangat berarti untukmu melihat hancurnya kau saat ini. Suamiku, balas ia singkat dengan suara serak. Ah, suamimu ternyata. Apakah dia sakit keras? Yan mengangguk pelan. Dia mengalami kecelakaan kemarin siang. Aku turut prihatin mendengarnya, balas gadis itu. Sebenarnya kau ini siapa? Kenapa tiba-tiba bicara padaku? Tanya Yan penasaran.
Melihatmu yang seperti ini mengingatkanku pada diriku sendiri 2 tahun yang lalu, saat anakku, keluarga satu-satunya yang aku miliki, didiagnosa mengalami kelainan jantung bawaan. Saat itu duniaku benar-benar terasa kiamat. Aku yang berusia 23 tahun tanpa seorang suami, ayah, dan ibu dipaksa untuk berjuang sendirian. Cerita gadis itu. Malaikat kecilku harus segera dioperasi untuk menyelamatkan nyawanya. Namun aku sedikit terlambat untuk mengumpulkan uang, hingga harus lelah ketika Tuhan membawanya kembali ke pangkuannya. Sejak hari itu aku seolah mengerti tangis seseorang yang tengah berputus asa itu seperti apa. Tidak masalah jika kau tak percaya, aku hanya sekedar ingin membantumu. Gadis itu mengeluarkan sebuah kartu nama. Datanglah ke alamat ini. Dia bisa membeli apapun barang berharga yang hendak kau jual. Setelah mengucapkan kalimat itu, gadis tersebut pergi meninggalkan YN yang masih terdiam, sembari memperhatikan kartu dengan dominan warna hitam dan tulisan nama Kim Tae Hyung yang tercetak dengan warna emas.